Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo kawan-kawan. Nah, kembali lagi di channel Ishak 45 ini. Kita akan bahas lagi seputar Pilpres 2024. Ada yang menarik nih. Joko Widodo rencana mendepak semua menteri Nasdem karena alasan Anies Baswedan. Hal ini telah dikatakan oleh Ketua DPP Nasdem, Effendi Hoiri, seperti mulai kepanasan juga dia karena semakin santernya dikabarkan diisukan perihal Joko Widodo akan mereshuffle menteri, dan yang paling memanaskan di sini karena menteri yang ingin direshuffle adalah dikhususkan ditembak oleh itu adalah menteri Nasdem. Jadi wajar saja jika Nasdem sekarang ini agak-agak kepanasan mendengar isu-isu tersebut. Nah, melihat hal ini, saya melihat hal ini pribadi sangat menarik, teman-teman. Karena jelas kita tahu bahwa Jokowi dan Anies Baswedan itu sangat berseberangan ya, dimulai pemilu-pemilu sebelumnya itu tidak pernah selaras. Jadi dari segi pemikiran, konsep jelas berbeda. Nah, inilah yang kemudian dianggap oleh Jokowi sebagai salah satu pengkhianatannya Nasdem. Nah, seperti itu. Cuman Nasdem itu langsung mengcover bahwasanya Nasdem tetap berpihak pada Jokowi hingga pada tahun 2024. Nah, perihal Nasdem ingin mencapreskan Anies Baswedan itu lain ceritanya lagi, karena Nasdem adalah partai yang ingin ada perubahan, menurutnya seperti itu, dan Anies Baswedan dianggap akan mampu merubah itu, akan mampu memberikan perubahan kepada Indonesia ini. Ya, kita lanjut bahwa Effendi itu langsung bereaksi ketika isu-isu reshuffle ini semakin memanas. Bahkan beliau bilang bahwa lihat dan kita tunggu saja bagaimana nantinya. Jikapun hal itu benar-benar terjadi, maka Nasdem akan betul-betul mereaksi. Jadi ada sedikit, ya saya bisa katakan sebagai ancaman juga dari DPP Partai Nasdem ini. Bahkan karena dia juga secara terbuka mengatakan bahwa jika reshuffle kabinet yang hanya dijuruskan kepada menteri dari Partai Nasdem, itu semua orang sudah tahu, semua masyarakat sudah tahu jelas arahnya bagaimana. Arahnya adalah Jokowi ingin mendepak, membersihkan istana dari sentuhan Nasdem. Ya seperti itu, seperti itulah arahnya jika Jokowi betul-betul mereshuffle menteri dari Partai Nasdem. Seperti itu yang dikatakan oleh Effendi Hoiri. Nah, kita lanjut saja bahwa bahkan Effendi Hoiri juga bilang jika memang alasan tersebut karena terkait mantan Menteri Pendidikan yang jadi jagoannya, maka reshuffle kali ini adalah sebuah kezaliman, katanya. Iya, karena Nasdem tak akan tinggal diam dan tidak akan tinggal diam akan hal itu. Nasdem akan bereaksi karena ini akan menjadi bentuk kezaliman. Perihal reshuffle menteri itu kan yang paling diutamakan melihat hasil kinerja, melihat menteri tersebut baik atau tidak. Tapi ketika menteri di reshuffle hanya persoalan politik, maka ini adalah bentuk kezaliman, kata Gus Coy. Tapi dalam politik saya pikir ini hal yang biasa. Ya, mungkin Jokowi tidak ingin terganggu dan tidak ingin tersentuh lagi oleh Nasdem. Ya, mungkin sudah kecewa dia dengan Nasdem. Bahkan sampai Effendi Hoiri juga ini dia bilang, apalagi jika karena pencapresan Anies Baswedan ini karena sehingga menteri dari Nasdem akan di reshuffle, itu Tuhan tidak akan tinggal diam.
apa ya? Saya melihatnya sebagai hal sangat menarik. Ini kita nantikan bagaimana reaksi Jokowi ketika mendengar hal ini, bagaimana reaksi orang-orang di sekitar Jokowi ketika melihat atau mendengar hal ini. Nah, perlu kita tahu juga bahwa Nasdem ini kan lagi gencar-gencarnya tuh promosikan Anies Baswedan, dan menurutnya bahwa Anies adalah sosok yang tepat memimpin Indonesia ke depan. Dilihat dari jejak rekamnya selama menjabat gubernur DKI, Anies Baswedan itu tidak pernah berlawanan dengan kebijakan pemerintah, pemerintah pusat, melainkan pemerintah pusatlah yang selalu menentang Anies Baswedan. Seperti itulah yang dikatakan oleh juru bicara dari Partai Nasdem. Keren di sini, teman-teman. Jadi perlu kita nantikan bagaimana kelanjutannya. Apakah Jokowi betul-betul takut dengan ancaman ini sehingga tidak jadi mereshuffle Menteri Nasdem, ataukah Jokowi tidak menghiraukan hal tersebut dan tiba-tiba saja beliau mereshuffle menteri dari Partai Nasdem. Kita lihat, kita tunggu saja reaksi Jokowi, bagaimana tanggapannya melihat hal ini. Apalagi kemarin juga saya sempat lihat sekilas berita bahwasanya Agus Puyono itu dari Partai Gerindra, dia juga mengatakan bahwa Jokowi ketika habis masa jabatannya beliau akan mendapatkan berbagai macam pengkhianatan. Jadi keren juga di sana. Saya pikir akan saya review di video-video selanjutnya. Oke kawan-kawan, terima kasih buat kamu yang telah tiba di sini. Oh ya, satu lagi, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.